Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam RA, Republik Angker. Sebelum kita membahas materi-materi berita kali ini, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video berita selanjutnya. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, dengan berbagai cara, seperti kerjasama pembuatan alutsista dengan negara lain, yang memiliki pengalaman di bidang senjata yang ingin dibuat tersebut, dan juga mengerahkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, untuk meneliti dan mengembangkan sistem persenjataan yang ingin dibuat di dalam negeri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, terus menggenjot pengadaan sistem persenjataan dari berbagai matra. Indonesia dan Prancis telah mengadakan kontrak kerja sama pengadaan kapal selam Skorpen, telah menjajaki Memorandum of Understanding antara PT PAL dan Naval Group, untuk pembelian dan pembuatan 2 kapal selam Skorpen dengan Air Independent Propulsion, beserta suku cadang dan pelatihannya. Pembelian itu adalah salah satu dari 4 perjanjian kerjasama penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU, yang ditandatangani dalam pertemuan antara Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Angkatan Bersenjata Prancis Roland Farly, di kantor Kemenhan RI, Jakarta, pada Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 yang lalu. Kapal selam kelas Skorpen dikembangkan bersama oleh perusahaan galangan kapal plat merah DCMS Prancis, yang kini berganti nama menjadi Naval Group, bersama galangan kapal plat merah Navantian Group asal Spanyol. Kapal selam ini mampu membawa 8 misil dan memiliki tabung torpedo untuk meningkatkan peluncuran salvo. Tak hanya itu, kapal selam Skorpen ini juga memiliki torpedo anti kapal selam dan permukaan, serta memiliki misil penyerangan darat. Proses pemuatan senjatanya juga secara otonom. Konsol pengontrol kapal ini bersifat 6 multifungsi dan tabel taktik yang terpusat. Combat Management System teknologi Skorpen terdiri dari data taktis dan perintah sistem, konsol senjata dan sensor akuistiktor sistem yang terintegrasi dengan sensor antarmuka, sistem deteksi permukaan ke udara dan sistem navigasi terintegrasi. Sistem navigasi terintegrasinya menggabungkan data dari GPS, log, pengukuran kedalaman dan sistem pemantauan trim pada kapal. Kapal selam Skorpen ini memiliki 4 generator sistem, yang menyediakan daya sebesar 600 kW. Kapal ini juga dilengkapi dengan permanen magnetic synchronous motor. Skorpen juga mampu membawa 30 unit ranjau laut, dan dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 20 knot atau 27 km per jam di dalam air, serta 12 knot atau 22 km per jam di permukaan laut. Skorpen akan segera diproduksi di galangan kapal PT PAL Industri. Indonesia telah menerima presentasi resmi dari Naval Group untuk memproduksi kapal Skorpen. Dan pabrikan asal Prancis itu yakin Indonesia semakin berminat untuk memiliki Skorpen di armada laut TNI AL. Naval Group mendesain Skorpen sebagai kapal diesel elektrik yang kegunaannya seperti kapal serang nuklir. Skorpen merupakan kapal selam penyerang yang memiliki berbagai kemampuan mengerikan. Naval Group akan berperan sebagai pemantau selama pembuatan kapal selam tersebut. Sebelumnya Naval Group telah menawarkan pembuatan Skorpen di Indonesia, dan akan memberi dukungan teknis pengawasan selama pengerjaan proyek ini serta akan memberikan TOT sepenuhnya kepada PT PAL, untuk menyerap teknologi yang dimaksud. Karena sebagai gambaran, butuh waktu 100 tahun untuk memiliki pengalaman membangun kapal selam. Sedangkan berkat Naval Group kemampuan itu dapat dimiliki hanya dalam waktu 8 tahun saja. Bentuk kerjasama ini untuk mendorong keterampilan dan kemampuan Indonesia dalam membuat kapal selam. Dan Naval Group berjanji akan membuat Indonesia menjadi master pembuat kapal selam di Asia Tenggara. Hal ini terungkap pada unggahan akun Twitter Defense PYD pada tanggal 10 Mei tahun 2023 yang lalu. Dalam unggahannya, Defense PYD menjelaskan poin proyek Skorpen satu persatu. Berikut penjelasannya. 1. Galangan kapal PT PAL akan menyerap pengalaman Naval Group membuat kapal selam selama 100 tahun hanya dalam 8 tahun saja.
2. Penciptaan lapangan kerja jangka panjang serta tenaga kerja yang berkualitas. 3. Peningkatan kualitas industri lokal dan penciptaan peluang bisnis baru untuk Angkatan Laut di masa depan. 4. Pastikan otonomi dalam masa siklus hidup kapal selam. 5. Indonesia adalah satu-satunya yang menguasai konstruksi produksi kapal selam. Namun jika Indonesia ingin memiliki 25 unit kapal selam, maka perlu waktu 30 tahun lebih untuk memilikinya. Masalahnya Indonesia saat ini memerlukan kapal selam sesegera mungkin, untuk memenuhi kebutuhan armada bawah lautnya. Semoga Indonesia memiliki opsi untuk mempercepat produksi kapal selamnya, agar target pemenuhan kebutuhan kapal selam bisa segera terpenuhi. Tetap dukung channel ini, agar lebih berkembang dan lebih maju dalam memposting dan mengelola video yang akan ditayangkan, dan dapat memberikan ketepatan berita dan kebenaran sumber berita yang akan disampaikan. Kepuasan penonton adalah kebahagiaan bagi kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam era, Republik Angker. See you next, bye-bye.